A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan pengembangan kurikulum PAI secara bahasa. Pendekatan berarti proses, cara, atau perbuatan mendekati sesuatu. Yang dimaksud dengan pendekatan kurikulum dalam pembahasan ini adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat, mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Macam-macam pendekatan kurikulum PAI. Yang pertama adalah pendekatan akademis, yang kedua pendekatan humanis, yang ketiga pendekatan teknologis, dan yang keempat pendekatan konstruksi sosial. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin masing-masing ilmu. Setiap ilmu pengetahuan tentunya memiliki sistematisasi tertentu, di mana pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan terlebih dahulu dengan cara menetapkan mata pelajaran apa yang harus dipelajari, kemudian apa saja yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu tersebut. Pendidikan agama Islam atau PAI meliputi aspek Al-Quran, aspek hadis, keimanan, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh atau sejarah. Madrasah, aspek ini dijadikan sebagai sub mata pelajaran yang meliputi mata pelajaran Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Pendekatan subjek akademis dalam penyusunan kurikulum PAI dilakukan berdasarkan sistematisasi disiplin ilmu. Untuk aspek keimanan atau mata pelajaran akidah menggunakan sistematisasi yang dipakai di dalam ilmu tauhid. Sedangkan untuk mata pelajaran Al-Quran menggunakan sistematisasi ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir. Untuk aspek akhlak menggunakan sistematisasi ilmu akhlak, aspek ibadah dan muamalah
menggunakan sistematisasi ilmu fikih. Begitu juga tarikh atau sejarah menggunakan sistematisasi ilmu sejarah atau kebudayaan Islam. Setiap ilmu ini atau setiap aspek ini pembahasannya atau kedalaman materinya disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan pada ilmu-ilmu yang menjadi rumpun atau kelompoknya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Al-Quran dan tafsir, tentunya mengikuti sistematisasi yang sudah dipergunakan oleh ulama-ulama atau ahli-ahli Al-Quran dan tafsir. Begitu juga apa yang dipelajari di akhlak atau akidah akhlak tentunya mengikuti sistematisasi atau pengelompokan yang sudah dilakukan oleh ulama akhlak atau ulama akidah. Begitu juga untuk ilmu-ilmu ibadah muamalah atau yang berkaitan dengan amal-amal zahir, mengikuti apa yang sudah dibahas oleh ilmu fikih. Begitu juga untuk aspek sejarah, mengikuti pembahasan ulama sejarah. Dalam hal ini adalah sejarah kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Quran hadis berbeda karakteristiknya dengan akidah akhlak, berbeda dengan fikih, dan berbeda dengan sejarah. Sehingga dalam pengembangannya pun tentunya memiliki perbedaan dan juga harus disesuaikan lebih lanjut dengan minat dari para peserta didik. Berikutnya pendekatan humanis. Pendekatan ini bertolak dari ide memanusiakan manusia, yaitu untuk memberi peluang kepada manusia mempertinggi harkat dan derajat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasad atau materi, dan yang kedua unsur non-jasad atau immateri. Melalui pendekatan humanis, bahwa kedua unsur ini harus bisa dikembangkan baik secara fisik, perkembangan fisiknya terpenuhi kebutuhannya, dan juga perkembangan rohaninya atau unsur rohnya juga bisa dipenuhi, sehingga antara pemenuhan kebutuhan jasad dan kebutuhan roh harus dilakukan secara seimbang. Pendekatan humanis memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan dan menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Pendekatan humanis dalam perspektif pendidikan Islam berarti usaha
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan alat-alat yang bisa mengembangkan potensi dasar atau fitrah mereka seoptimal mungkin, juga menumbuh kembangkan fitrah tersebut secara terpadu dan bisa diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, juga membimbing dan mengarahkan agar peserta didik mampu mengemban amanah Allah, yaitu menjalankan tugas-tugasnya baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi. Pengembangan kurikulum PAI dilakukan dengan melibatkan peserta didik dalam penentuan tujuan dan pemilihan tema pembelajaran PAI melalui pendekatan humanis. Pengembangan kurikulum PAI diterapkan dalam rangka pendalaman dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai akidah dan akhlak Islam, agar siswa mampu menyadari akan fungsi dan tujuan hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Pendekatan humanis dapat dilakukan melalui pengembangan tema-tema PAI yang berupa problem-problem yang aktual di masyarakat dan banyak menjadi perhatian para peserta didik. Melalui tema-tema tersebut, peserta didik dibimbing dan diarahkan untuk mampu memecahkan masalah tersebut dalam perspektif ajaran nilai Islam, atau ajaran dan nilai Islam dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya serta aspek kehidupan lainnya. Artinya bahwa melalui pendekatan humanis ini, siswa diarahkan agar bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan akhlak atau berkaitan dengan akidah yang berkembang di masyarakat. Dalam pembelajaran sejarah, hal ini bisa untuk mengembangkan bagaimana supaya materi-materi sejarah atau materi sejarah Islam bisa diarahkan pada pengambilan ibrah atau pelajaran, sehingga peserta didik mampu menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalam pembelajaran sejarah Islam tersebut, dan juga mampu meneladani dan mewujudkannya dalam amal perbuatan, serta mampu membangun sikap terbuka dan toleran atau bisa menerapkan semua semangat ukhuwah Islamiyah dalam arti luas. Yang berikutnya adalah pendekatan teknologis dalam penyusunan kurikulum, khususnya kurikulum PAI, bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam pengembangan kurikulum PAI, pendekatan teknologi ini digunakan untuk pembelajaran PAI yang sifatnya adalah praktek atau prosedural. Misalnya cara menjalankan sholat, pelaksanaan haji, cara melaksanakan puasa, zakat, mengkafani mayit, sholat jenazah, dan seterusnya. Pembelajaran PAI yang menggunakan pendekatan teknologis digunakan apabila pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan menilainya. Artinya bahwa pendekatan teknologis ini dalam PAI dipergunakan jika mata pelajarannya adalah mata pelajaran yang mengikuti prosedur atau urutan-urutan tertentu. Pendekatan teknologis ingin mengejar kemanfaatan tertentu dan menuntut peserta didik mampu melakukan tugas-tugas tertentu tersebut, sehingga proses dan rencana produknya diprogram sedemikian rupa agar pencapaian hasil pembelajarannya dapat dievaluasi dan diukur dengan jelas. Pembelajaran pendidikan agama Islam untuk penguasaan materi dan keterampilan menjalankan ajaran Islam mungkin bisa menggunakan pendekatan teknologis, umpamanya pembelajaran fikih yang sifatnya praktek, sementara untuk pendidikan agama Islam materi akidah, akhlak, atau sejarah mungkin kurang sesuai. Yang sesuai mungkin adalah pendekatan yang sebelumnya, yaitu pendekatan humanis. Berikutnya pendekatan rekonstruksi sosial. Pada pendekatan ini menyusun kurikulum bertolak dari problem yang dihadapi oleh masyarakat yang selanjutnya akan diselesaikan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi, serta di dalam pembelajarannya menggunakan sifat kooperatif, kerjasama, dan kolaboratif, saling membantu dalam upaya mencari pemecahan masalah yang ada di masyarakat tersebut agar masyarakat menjadi lebih baik. Isi pendidikan dari pendekatan rekonstruksi sosial terdiri atas masalah-masalah aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman belajarnya berbentuk kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerjasama baik antar peserta didik dengan guru, maupun antara peserta didik dan guru serta sumber-sumber belajar lain. Dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan PAI bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat sebagai isi pendidikan agama Islam. Melalui pendekatan sosial konstruksional diharapkan siswa bisa mencari penyelesaian masalah-masalah keagamaan yang ada di masyarakat dan mencari solusinya. Umpamanya adalah
menangani dekadensi moral atau kerusakan moral, baik itu yang sifatnya pergaulan bebas, kemudian narkotika dan lain sebagainya. Melalui pendekatan konstruksional ini diharapkan siswa bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan mencari permasalahan tersebut akarnya dari mana, kemudian mencoba mendekati para pelakunya dengan memberikan contoh-contoh yang bisa merubah pola atau kebiasaan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.